Oh, ini ada pertanyaan, kenapa suka dengan wanita Indonesia? Terus dijawab, wanita Indonesia cantik-cantik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir, langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, ternyata di video sebelumnya tentang orang Syiah yang saya bahas ya, banyak juga orang-orang Syiah yang mampir di channel itu, bahkan juga ikut berkomentar di video tersebut. Tentu komentar-komentarnya dengan narasi yang tidak suka kepada saya. Aneh, kita kan cuma membahas ajaran mereka yang mereka anggap mulia, tapi mereka malah kepanasan. Kan lucu gitu ya. Kalau mereka anggap itu mulia, seharusnya mereka bangga dengan ajaran mereka gitu kan. Tapi ketika ada orang yang membahasnya malah kepanasan, lalu difitnah. Saya difitnah menjelek-jelekkan aswaja. Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana mungkin ada penganut sunni ahlus sunnah wal jamaah selalu menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah lalu dikira menghina aswaja? Kan nggak nyambung, apa nggak kebalik tuh tuduhannya ya? Oke ya sudah, biarin aja lah, kita kembali aja kepada materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang nikah mut'ah menurut orang Syiah yang mereka anggap juga itu bagian dari ajaran agama Islam. Benarkah demikian? Coba nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Namun seperti biasa ya, udah menjadi tradisi lah di channel ini, sebelum kita membahas lebih lanjut pembahasannya, kita akan mereaction terlebih dahulu video-video yang berkaitan dengan pembahasan kita di tema kali ini ya. Di sini ada sebuah berita tahun 2012 yang lalu, ini di Trans TV ya beritanya, tentang adanya sebuah daerah di Indonesia yang marak ada praktek nikah mut'ah di sana guys. Coba kita simak dulu ya. Mungkin saya akan sensor bagian-bagian tertentu yang akan disensor untuk mematuhi peraturan YouTube ya, jika ada yang perlu disensor. Oke, kita putar dulu ya. Penelusuran kami mulai dari sebuah perkampungan para turis asal Timur Tengah yang muncul sejak tahun 2010. Di lokasi ini juga sudah bermunculan kafe atau rumah makan. Kabarnya di kafe-kafe tersebut kami bisa menemukan para pekerja seks komersial asal Timur Tengah atau biasa disebut Maghribi. Sementara pekerja seks asal Indonesia keturunan Timur Tengah sering disebut Hadromi. Ya, Timur Tengah yang dimaksud di sini adalah Timur Tengah yang suka melakukan ataupun menghalalkan nikah mut'ah gitu ya teman-teman ya. Karena Timur Tengah itu luas guys, jangan cuma dikira Arab Saudi aja yang Timur Tengah. Ya teman-teman tahulah daerah-daerah Timur Tengah yang suka menghalalkan nikah mut'ah itu daerah mana aja ya. Kita lanjut lagi pembahasannya. Dan benar saja, kami berhasil menemukan beberapa wanita berparas Timur Tengah di sini. Tak membuang waktu, kami pun mencoba mencari tahu apakah mereka yang kami cari. Berapa banyak uangnya? Paling banyak 1 juta. Ganteng nggak? Ganteng. Oh, ada percakapan aja. Dilihat juga ganteng apa enggak ya? Seks tentu saja ada pria hidung belang di dalamnya. Kebanyakan para pria tersebut adalah pria-pria yang juga berasal dari Timur Tengah. Oh, ini ada pertanyaan, kenapa suka dengan wanita Indonesia? Terus dijawab, wanita Indonesia cantik-cantik gitu ya. Tubuhnya bagus, nggak macam-macam, tidak semata-mata untuk teman tidur. Waduh. Berawal dari liburan di kawasan, pria ini pun menjadi pelanggan seks. Namun sebagai pelanggan, mereka tidak luput dari peran seorang maklar. Oke guys, itu tadi videonya ya. Teman-teman tahulah itu di mana lokasinya. Jadi sebenarnya teman-teman, nikah mut'ah itu ya sama aja seperti kawin kontrak, atau lebih kasarnya kita bisa mengatakan sama saja perdagangan esek-esek gitu guys ya. Untuk membahasnya lebih jauh lagi dan biar dikira saya tidak sekedar asumsi saja dalam menjelaskan hal ini, saya mengutip sebuah referensi dari websitenya konsultasisyariah.com. Di sini ada artikel dengan judul nikah mut'ah menurut Syiah. Jadi artikelnya ini panjang guys. Jadi kalau saya bacain satu-satu gitu ya, akan memakan waktu yang cukup lama dan saya akan merangkumnya untuk mempersingkat waktu. Namun kalau tetap nanti memakan waktu cukup panjang, jadi kita akan buat jadi 2 sesi ya, ataupun part 2 gitu ya. Perlu
diketahui juga bahwa di dalam penjelasan artikel tersebut bukan hanya asumsi ataupun opini penulisnya, melainkan mengadopsi dari kitab-kitabnya orang Syiah. Oke, langsung aja kita bahas nikah mut'ah menurut orang Syiah. Yang pertama, menurut orang Syiah tidak ada batasan jumlah istri dalam menikah mut'ah. Hal ini ada pada kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 451. Ini kitabnya orang Syiah guys ya, yang berbunyi dari Abu Bakar bin Muhammad Al-Azdi. Dia berkata, aku bertanya pada Abu Hasan tentang mut'ah, apakah termasuk dalam pernikahan yang membatasi 4 istri? Dia menjawab tidak. Jadi pernikahan nikah mut'ah itu bukan termasuk pernikahan yang 4 istri itu yang diyakini oleh umat Islam ya. Lanjut lagi keterangannya masih dalam kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 452. Yang tadi 451 ya, sekarang 452, yang berbunyi dari Zurarah dari ayahnya dari Abdullah. Aku bertanya tentang mut'ah pada beliau, apakah merupakan bagian dari pernikahan yang membatasi 4 istri? Jawabnya, menikahlah dengan 1000 wanita karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan. Wow, sekali lagi ini saya hanya membaca, bukan berasumsi ya, bahwa ini terdapat dalam keterangan kitabnya orang Syiah guys. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa nikah mut'ah ini sebenarnya sama aja seperti kawin kontrak ataupun perdagangan esek-esek ya. Saya bilang esek-esek karena kita mematuhi peraturan YouTube, tidak boleh berbicara ya begitu-begitulah ya. Dan jangan sampai ini dikatakan bagian dari ajaran agama Islam ya. Wah, karena di Islam itu sangat memuliakan seorang wanita, tidak mungkin dihinakan seperti apa yang kita baca tadi itu ya. Oke, selanjutnya ya, syarat nikah mut'ah. Nah, sekarang mengenai syarat. Ini ada pada keterangan kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 455. Dari Zurarah bahwa Abu Abdullah berkata, nikah mut'ah tidak sah kecuali dengan menyertakan 2 perkara. Ada 2 perkara yang harus ada dalam nikah mut'ah, yaitu waktu tertentu dan bayaran tertentu. Persis seperti orang mau nyewa barang atau menyewa mobil lah gitu ya. Harus ada jumlah bayaran yang berapa disepakati dan berapa lama waktunya untuk dipakai mobil itu. Allahu Akbar, ini benar-benar perdagangan gitu ya. Oke, berikutnya, berapa sih mahar minimal ya menurut keyakinan orang Syiah untuk melakukan nikah mut'ah? Di sini ada dalam keterangan kitab Al-Kafi lagi jilid 5 halaman 457. Dari Abu Basir, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang batasan minimal mahar mut'ah. Lalu beliau menjawab bahwa minimal mahar mut'ah adalah segenggam makanan, tepung, gandum, atau kurma. Jadi tergantung kesepakatannya berapa. Misal ada yang kasih 100 juta ya boleh saja, tapi minimalnya segenggam makanan seperti segenggam kurma ataupun segenggam gandum gitu guys ya. Begitu tadi penjelasan yang saya baca dalam artikel ini. Wah, cukup rendah juga ya batas minimalnya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Tidak ada talak dalam mut'ah. Jadi dalam pernikahan mut'ah itu tidak ada talak guys. Ini keterangannya masih dalam kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 458. Dari Zurarah, dia mengatakan masa iddah bagi wanita yang mut'ah adalah 45 hari. Seakan saya melihat Abu Abdullah menunjukkan tangannya tanda 45. Jika selesai waktu yang disepakati, maka mereka berdua terpisah tanpa adanya talak. Jadi tidak perlu ditalak ya. Kalau sudah sampai waktu yang disepakati habis, ya udah cerai begitu saja gitu ya. Atau selesai hubungannya begitu saja. Jelas ini bukan ajaran agama Islam ya. Kalau di Islam kan ada aturan kalau orang mau cerai. Salah satunya kalau wanita itu sudah ditalak 3 kali, dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain, baru bisa kembali lagi kepada laki-laki yang pertama itu tadi. Tapi di keyakinannya orang Syiah mengenai nikah mut'ah ini nggak ada 3 kali seperti itu. Boleh nikah mut'ah berkali-kali. Di sini ada keterangannya dalam kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 460 dari Zurarah bahwa dia bertanya pada Abu Ja'far, seorang laki-laki nikah mut'ah dengan seorang wanita dan habis masa mut'ahnya, lalu dia dinikahi oleh orang lain hingga selesai masa mut'ahnya, lalu nikah mut'ah lagi dengan laki-laki yang pertama hingga selesai masa mut'ahnya 3 kali, dan nikah mut'ah lagi dengan 3 laki-laki, apakah masih boleh menikah dengan laki-laki pertama? Jawab Abu Ja'far, ya, diperbolehkan nikah mut'ah berapa kali sekehendaknya, karena wanita ini bukan seperti wanita merdeka. Wanita mut'ah adalah wanita sewaan seperti budak sahaya. Jadi wanita yang dimut'ah itu sama seperti wanita sahaya ataupun budak gitu ya, boleh dinikahi berkali-kali. Dan jangka waktu minimal mut'ah, di sini ada keterangan dalam kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 460 dari Khalaf bin Hamad. Dia berkata, aku mengutus seorang untuk bertanya pada Abu Hasan tentang batasan minimal jangka waktu mut'ah. Apakah diperbolehkan mut'ah dengan kesepakatan jangka waktu 1 kali hubungan suami istri?
Jawabnya iya, boleh. Jadi boleh menikah mut'ah dalam jangka waktu 1 kali hubungan saja. Ada lagi keterangan dalam kitab Al-Kahfi jilid 5 halaman 460 dari Abu Abdillah, ditanya tentang orang nikah mut'ah dengan jangka waktu sekali hubungan suami istri. Jawabnya, tidak mengapa, tetapi jika selesai hubungan hendaknya memalingkan wajahnya dan tidak melihat pasangannya. Jadi kalau kesepakatannya itu cuma 1 kali hubungan dan selesai berhubungan, ya selesailah masa pernikahannya, ataupun dan harus memalingkan pandangan, jangan melihat ke mantan istrinya itu tadi, karena udah bukan dianggap istri lagi kan. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan syariat agama Islam ya, apa yang saya jelaskan tadi itu, melainkan ini adalah ketentuan-ketentuan nikah mut'ah kepercayaannya umat agama Syiah. Kenapa saya bahas ini? Biar lebih jelas bahwasanya Islam dan Syiah itu beda. Di Islam itu wanita sangat dimuliakan. Tidak mungkin ada syariat-syariat di agama Islam seperti apa yang saya bacakan tadi itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau saya bacakan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita buat 2 part aja ya. Nanti di part berikutnya klik tombol subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.